Aku mengira lembur hanyalah soal pekerjaan, ternyata itu alasan untuk memilih orang lain. Saat ATM-nya kubekukan, panik mereka justru membuka semua kebohongan. Malam itu aku tak berteriak. Aku hanya mengemas pakaiannya dan memilih diriku sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Reva berdiri di ambang pintu ketika Dimas meraih tas kerjanya. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 8 malam. Waktu yang terlalu larut untuk disebut normal, tapi terlalu sering terjadi untuk diperdebatkan. Lampu ruang tamu masih menyala terang, memantulkan bayangan mereka di lantai keramik yang bersih dan dingin. Proyek dari Pak Hendra mendadak, kata Dimas sambil mengenakan sepatu. Suaranya terdengar datar tapi tergesa. Katanya harus beres malam ini. Reva mengangguk. Gerakan kecil, hampir refleks. Ia tidak bertanya proyek apa, tidak menanyakan kenapa mendadak, juga tidak menyebut bahwa ini sudah lembur ketiga minggu ini. Ia hanya berdiri, memeluk kedua lengannya sendiri, seolah udara malam yang masuk dari pintu sudah cukup dingin untuk menembus kulit. Pak Hendra, nama itu bukan asing. Atasan Dimas, orang yang sering dijadikan alasan paling aman. Reva mengenalnya cukup jauh untuk tahu bahwa pekerjaan memang bisa mendesak, tapi juga cukup lama menjadi istri Dimas untuk merasakan ada sesuatu yang tak lagi selaras di antara kata dan sikap suaminya. Jangan tungguin, tambah Dimas. Nada suaranya terdengar seperti perintah yang dibungkus perhatian. Ia tidak menatap Reva saat mengatakan itu. Iya, jawab Reva pelan. Satu kata. Selalu satu kata itu yang keluar akhir-akhir ini. Dimas melangkah keluar. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang singkat, bersih, dan final. Tidak ada kecupan perpisahan. Tidak ada janji pulang cepat. Bahkan tidak ada suara langkah kaki yang tertahan, seolah ragu. Semuanya berjalan terlalu lancar. Reva masih berdiri di tempatnya beberapa detik setelah Dimas pergi. Tangannya perlahan turun, jemarinya dingin. Ia menatap pintu yang kini memantulkan bayangannya sendiri. Perempuan dengan rambut terikat seadanya, kaos rumah yang sudah lama, dan mata yang terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya merasa marah. Ia menarik napas panjang, lalu memutar badan dan berjalan ke dapur. Panci yang sejak sore ia siapkan untuk makan malam masih tertutup rapat. Ia membuka tutupnya, uap hangat naik perlahan, membawa aroma masakan yang dibuat dengan niat dimakan berdua. Reva menatapnya lama, lalu mematikan kompor tanpa menyentuh apapun. Ada kelelahan di dadanya, bukan fisik, tapi sesuatu yang menekan dari dalam. Sejenis lelah yang muncul ketika seseorang terlalu sering menahan pertanyaan. Reva membawa piring ke meja makan, satu piring saja. Ia duduk, menyendok nasi tanpa selera, lalu berhenti setelah 2 suapan. Ruangan itu terlalu sunyi. Biasanya, di jam seperti ini, Dimas akan duduk di seberangnya, kadang sambil mengeluh soal pekerjaan, kadang sambil bermain ponsel, jarang benar-benar hadir. Tapi tetap saja, ada tubuh lain di ruangan itu. Sekarang tidak ada. Ia mendorong piring menjauh dan berdiri lagi. Kali ini, ia berjalan ke ruang tamu, mematikan televisi yang sejak tadi hanya menjadi suara latar. Sunyi langsung jatuh lebih berat. Reva duduk di sofa, punggungnya bersandar, mata menatap langit-langit. Ia mencoba menata pikirannya, menenangkan perasaan yang sebenarnya sudah ia kenal sejak lama. Kegelisahan itu bukan hal baru. Ia hanya semakin sering datang, dan semakin sulit diabaikan. Dulu, Reva pernah percaya tanpa syarat. Pernah juga dikecewakan, bukan oleh Dimas, tapi oleh seseorang yang membuatnya belajar bahwa kepercayaan bisa runtuh tanpa suara. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, hanya terkubur rapi di bawah lapisan rasionalitas dan kompromi. Saat menikah dengan Dimas, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mencurigai tanpa alasan, untuk tidak membawa luka lama ke hubungan baru. Namun kini, alasan-alasan kecil mulai menumpuk. Lembur mendadak, ponsel yang lebih sering menghadap ke bawah, percakapan yang makin pendek, sentuhan yang semakin jarang. Reva menutup mata. Ia tidak ingin menyimpulkan apapun malam ini. Ia tahu betul betapa berbahayanya pikiran yang dibiarkan berlari tanpa bukti. Tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari logikanya.
dadanya sesak, tenggorokannya kering. Ia bangkit dan berjalan ke kamar. Lemari masih terbuka sejak pagi. Di sisi kiri, pakaian Dimas tergantung rapi. Ia menyentuh salah satu kemeja kerja Dimas, meremas kainnya perlahan, lalu melepaskannya lagi. Gerakan kecil, tak berarti, tapi cukup untuk membuat matanya terasa panas. Reva duduk di tepi ranjang. Ia mengambil ponselnya dari meja samping. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi kosong. Tidak ada pesan dari Dimas. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan tambahan. Jarinya sempat bergerak, membuka aplikasi pesan, mengetik nama Dimas. Ia bisa saja bertanya, sekadar memastikan. Lemburnya sampai jam berapa? Pertanyaan yang wajar, aman, sebagai istri. Tapi jempolnya berhenti di atas layar. Ia menghapus kolom pesan itu tanpa mengirim apapun. Diam, pikirnya. Untuk malam ini, ia memilih diam. Keputusan itu terasa seperti berdiri di tepi jurang kecil. Tidak jatuh, tapi juga tidak sepenuhnya aman. Ia tidak tahu apakah diamnya akan melindungi hatinya atau justru membuka ruang bagi kecurigaan tumbuh lebih besar. Yang ia tahu, malam ini ia belum siap mendengar jawaban apapun. Reva meletakkan ponsel kembali ke meja. Ia merebahkan tubuhnya, menatap sisi ranjang yang kosong. Spray itu masih rapi, dingin, belum tergeser. Ia menarik selimut hingga ke dada, memejamkan mata, berusaha tidur. Namun kegelisahan itu tetap ada, berdenyut pelan, seperti peringatan yang belum berbunyi keras, tapi sudah cukup jelas untuk didengar oleh seseorang yang mau jujur pada dirinya sendiri. Reva bangun dengan perasaan yang belum sepenuhnya pergi. Bukan sedih, bukan marah, lebih seperti sisa kegelisahan yang menempel di tubuhnya sejak malam sebelumnya. Dimas sudah berangkat lebih dulu. Tidak ada pesan. Tidak ada catatan. Spray di sisi ranjangnya kusut, pertanda ia pulang larut dan tidur tanpa banyak gerak, atau mungkin terlalu lelah untuk peduli. Reva duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Ia merapikan tempat tidur dengan gerakan mekanis, seolah keteraturan bisa menenangkan pikirannya. Saat melipat selimut, ponselnya bergetar di atas meja. Nama Rina muncul di layar. Lagi di rumah? Tanya Rina singkat. Iya, jawab Reva setelah jeda sesaat. Gue mampir ya. Sebentar. Reva menatap layar ponsel yang kembali gelap. Rina jarang datang tanpa alasan. Biasanya sahabatnya itu memberi kabar lebih dulu, atau sekadar bercanda. Hari ini nadanya terasa berbeda, tidak mendesak, tapi penuh kehati-hatian. Reva mengiyakan tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya. Beberapa jam kemudian, Rina sudah duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh hangat yang Reva buatkan. Rina adalah satu dari sedikit orang yang bisa datang tanpa membuat Reva merasa harus tampil baik-baik saja. Sikapnya santai, tapi matanya tajam, terbiasa membaca perubahan kecil pada orang yang ia kenal lama. Kok sepi amat rumah lo? Kata Rina sambil melirik ke arah dapur. Dimas belum pulang. Udah berangkat dari pagi, jawab Reva. Nada suaranya netral, terlalu netral. Rina mengangguk pelan. Ia tidak langsung menanggapi. Ia menyeruput tehnya, lalu meletakkan cangkir itu perlahan, seolah memilih kata. Belakangan ini, dia sering lembur ya? Pertanyaan itu jatuh lembut, tapi tepat. Reva merasakan dadanya mengeras sedikit. Ia sudah menduga topik ini akan muncul, tapi tetap saja tidak siap mendengarnya diucapkan orang lain. Kerjaannya lagi padat, jawab Reva cepat. Terlalu cepat. Proyek kantor lagi banyak. Atasannya juga nuntut. Rina menatapnya, tidak memotong. Tatapan itu bukan curiga, tapi mengundang. Seolah memberi ruang agar Reva sendiri yang melanjutkan. Namanya juga kerja, tambah Reva lagi, kali ini sambil tersenyum kecil. Sekarang kan susah cari posisi yang stabil. Gue ngerti. Kata-kata itu terdengar masuk akal. Bahkan terdengar dewasa. Tapi di telinga Reva sendiri, ada nada lain. Seperti pengulangan yang terlalu sering ia ucapkan pada dirinya sendiri. Pembelaan yang disusun rapi agar tidak runtuh. Rina menyandarkan punggungnya ke sofa. Gue bukan mau nuduh, katanya pelan. Cuma, dulu Dimas nggak sesering itu pulang malam. Dan tiap lo cerita soal dia,
Nada suara lo berubah. Reva terdiam. Ia menunduk, memperhatikan jemarinya sendiri yang saling bertaut. Ia tidak menyangkal. Ia juga tidak mengiyakan. Mungkin gue yang sensitif, katanya akhirnya. Gue cuma capek. Kalimat itu terasa aman. Capek adalah alasan yang bisa diterima siapapun, tanpa perlu membuka luka yang lebih dalam. Rina menghela napas. Rev, gue kenal lo lama. Lo bukan tipe yang sensitif berlebihan. Ada ketegangan tipis di udara. Reva merasakan dorongan untuk menutup pembicaraan ini, untuk mengalihkan topik, tapi kata-kata Rina menahan langkahnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin membantah, tapi ada bagian lain yang mulai lelah berpura-pura. Gue nggak mau mikir yang aneh-aneh, ujar Reva, lebih lirih. Gue pernah di posisi itu. Curiga, mikir tanpa bukti. Hasilnya cuma nyakitin diri sendiri. Rina mengangguk, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Gue tahu. Makanya gue nggak nyuruh lo nuduh. Gue cuma nyuruh lo jujur sama perasaan lo sendiri. Keheningan kembali turun. Dari luar, suara motor lewat terdengar samar. Reva bersandar ke sofa, menatap lurus ke depan. Perasaan takut itu muncul lagi. Takut kehilangan, takut salah menilai, takut mengulang luka lama. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain mulai naik ke permukaan. Harga diri. Reva menyadari, selama ini ia lebih takut dicap berlebihan daripada takut disakiti. Ia lebih memilih diam daripada terlihat lemah. Ia membela Dimas bukan hanya di hadapan Rina, tapi juga di hadapan dirinya sendiri, seolah pembelaan itu bisa menjaga rumah tangganya tetap utuh. Gue cuma nggak mau jadi istri yang ribut tanpa alasan, katanya akhirnya. Rina menoleh, menatapnya lurus. Dan lo juga bukan istri yang pantas dibikin ragu terus. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Reva. Ia menelan ludah. Ada dorongan untuk membalas, untuk mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Rina berdiri, meraih tasnya. Gue nggak lama-lama. Cuma mau bilang, apapun yang lo rasain, itu valid. Jangan kecilin diri lo sendiri. Setelah Rina pergi, rumah kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini terasa berbeda. Tidak kosong, melainkan penuh oleh pikiran yang belum selesai. Reva berdiri di ruang tamu cukup lama, lalu berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Ia tidak menemukan jawaban apapun di luar sana. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Ketakutannya tidak lagi sepenuhnya bisa menutup harga dirinya. Reva meraih ponselnya. Ia membuka riwayat panggilan. Nama Dimas ada di sana, tanpa aktivitas baru. Ia tidak menelepon. Ia juga tidak mengirim pesan. Namun kali ini, keputusannya berbeda. Ia menyimpan satu pertanyaan di kepalanya, bukan untuk dikirim sekarang, tapi cukup untuk disimpan. Dan ia tahu, menyimpan pertanyaan itu saja sudah merupakan langkah kecil yang berisiko. Pagi di kantor berjalan seperti biasa bagi Dimas, tapi ada sesuatu yang mengganjal sejak ia duduk di kursinya. Meja kerja rapi, layar komputer menyala, deretan email menunggu dibalas. Semua tampak normal, kecuali perasaan tipis yang tertinggal dari rumah, sunyi yang tidak ia pikirkan terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatnya gelisah tanpa sebab jelas. Ia menghela napas, membuka dokumen laporan, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam kepalanya, wajah Reva muncul sekilas. Diam. Selalu diam akhir-akhir ini. Tidak menuntut, tidak bertanya, tidak juga mengeluh. Dimas justru merasa lebih tidak nyaman dengan itu dibanding jika Reva marah. Masih lembur juga semalam. Suara perempuan memecah pikirannya. Dimas menoleh. Naya berdiri di samping mejanya, membawa map tipis dan senyum yang tidak sepenuhnya ramah, tapi juga tidak bisa disebut dingin. Rekan satu divisi. Sering satu proyek. Terlalu sering berada di ruang yang sama. Biasa, jawab Dimas singkat. Target lagi ketat. Naya mengangguk, lalu duduk di kursi kosong tanpa diminta. Makanya, katanya santai, gue pikir kita jadi makan malam nanti. Lo janji minggu lalu, inget? Janji. Kata itu membuat Dimas menegakkan punggungnya. Ia memang pernah mengucapkannya, setengah bercanda,
setengah serius, di tengah tumpukan kerja dan keluhan bersama. Saat itu terasa ringan. Sekarang terasa berbeda. Kayaknya gue pulang aja, kata Dimas, mencoba terdengar wajar. Capek. Naya tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Lo selalu capek tiap mau ditepati, ujarnya. Bukan menuduh, tapi menekan. Santai aja. Makan doang. Nggak bakal bikin hidup lo runtuh. Kalimat itu seharusnya terdengar bercanda. Tapi ada nada lain di sana. Tantangan halus yang menyentuh ego Dimas. Ia tidak suka merasa dikendalikan, tapi juga tidak suka terlihat pengecut. Gue punya istri, katanya, lebih defensif daripada yang ia rencanakan. Naya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan. Dan satu kata itu cukup membuat Dimas terdiam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena jawaban yang muncul di kepalanya terdengar terlalu jujur untuk diucapkan. Dan gue juga manusia, jawabnya akhirnya, sambil tersenyum kaku. Butuh istirahat. Naya bangkit, menepuk meja ringan. Nah, itu maksud gue. Istirahat. Bukan dosa. Setelah Naya pergi, Dimas menatap layar komputernya tanpa benar-benar membaca apapun. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Bukan dosa. Istirahat. Hanya makan malam. Hiburan setelah stres. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pekerjaan menumpuk. Di rumah, suasana dingin tanpa konflik yang jelas. Reva tidak menuntut apapun, tapi justru itu membuatnya merasa sendirian. Di kantor, bersama Naya, ia merasa dilihat, didengar, dipahami, atau setidaknya diberi ilusi seperti itu. Sepanjang siang, Dimas bekerja dengan pikiran terpecah. Sesekali ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan dari Reva. Tidak ada panggilan. Keheningan itu ia tafsirkan sebagai izin, atau setidaknya ketiadaan larangan. Ia tahu tafsiran itu berbahaya, tapi memilih menggunakannya. Menjelang sore, Pak Hendra lewat di antara deretan meja. Dimas, katanya singkat. Laporan lo kirim besok pagi aja. Nggak usah lembur. Dimas mengangguk. Siap, Pak. Kalimat itu seharusnya menjadi penutup. Alasan untuk pulang. Alasan untuk tidak menepati janji pada Naya. Tapi justru sebaliknya, ia merasakan kekosongan kecil. Alasan yang biasa ia pakai tiba-tiba hilang. Dan di celah itulah keputusan kecil mulai mengambil bentuk. Naya muncul lagi di mejanya saat jam kerja hampir selesai. Jadi, tanyanya singkat. Dimas menatap jam di pergelangan tangannya. Lalu ponsel di mejanya. Lalu layar komputer yang sudah ia matikan. Di kepalanya, suara Reva tidak muncul sebagai larangan, hanya sebagai bayangan sunyi yang bisa ia dorong ke belakang. Sebentar, katanya. Gue ambil jaket. Keputusan itu terasa ringan saat diucapkan. Hampir tidak berbobot. Tapi begitu ia berdiri dan berjalan menuju loker, ada sesuatu yang berubah di dadanya, campuran antara lega dan waspada. Di parkiran, udara sore terasa lebih bebas. Dimas masuk ke mobil, duduk di balik kemudi, dan menyalakan mesin. Ia mengirim pesan singkat ke Reva, pulang agak malam. Tadi Pak Hendra minta bersin satu hal lagi. Kebohongan itu mengalir terlalu mudah. Ia menatap pesan terkirim itu lama, lalu meletakkan ponsel terbalik di kursi sebelah. Mobil melaju keluar dari area kantor, menuju arah yang tidak biasa ia ambil sepulang kerja. Dalam pikirannya, Dimas terus mengulang alasan yang sama. Ini cuma makan. Cuma hiburan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ia masih suami yang sama. Masih pulang ke rumah yang sama. Namun jauh di dalam, ada suara kecil yang mengingatkan. Setiap pengkhianatan besar selalu dimulai dari keputusan yang terasa sepele. Dan meski Dimas belum siap mengakuinya, langkah kecil yang ia ambil sore itu telah membuka celah. Cukup lebar untuk sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan sepenuhnya. Reva tidak langsung tidur malam itu. Pesan dari Dimas masih tergeletak di layar ponselnya, singkat dan rapi, seolah ditulis sambil lalu tanpa beban. Pulang agak malam. Tadi Pak Hendra minta bersin satu hal lagi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan tambahan. Reva membaca kalimat itu berulang kali,
bukan untuk mencari makna tersembunyi, tapi untuk menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semuanya masih berada dalam batas wajar. Ia meletakkan ponsel di samping bantal, menatap langit-langit kamar yang gelap. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak mau berhenti. Ia mengingat kata-kata Rina siang tadi tentang kejujuran pada perasaan sendiri. Reva menghela napas pelan, lalu memejamkan mata, memutuskan untuk menyerah pada kantuk. Pagi datang terlalu cepat. Reva bangun dengan kepala berat, seperti habis bermimpi panjang yang tidak jelas ujungnya. Dimas sudah tidak ada di rumah. Ia menemukan cangkir kopi kotor di wastafel dan jaket kerja Dimas tergantung sembarang di kursi, jejak tergesa yang terasa asing. Biasanya, Dimas cukup rapi. Detail kecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi pagi itu, semuanya terasa punya bobot. Setelah membereskan rumah seadanya, Reva duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ia tidak berniat mencari apapun. Ia hanya membuka media sosial seperti biasa, menggulir tanpa tujuan, membiarkan waktu lewat. Sampai sebuah unggahan muncul. Foto interior mall, terang dan bersih, dengan tulisan besar tentang promo akhir pekan. Akun yang mengunggahnya bukan akun sembarangan. Nama Pak Hendra terpampang jelas di bagian atas layar, atasan Dimas. Reva mengenal wajah itu dari foto-foto acara kantor yang sesekali Dimas perlihatkan. Pria parubaya dengan senyum formal, jarang berbagi hal pribadi. Jam unggahan itu tercantum di sudut bawah foto. 22.30. Reva berhenti menggulir. Jarum waktu di kepalanya seolah berhenti sejenak. Jam itu bukan jam kantor. Bukan juga jam rapat mendadak. Ia menatap layar lebih lama dari yang seharusnya, memperbesar foto, mencari detail yang bisa menyangkal kecurigaannya sendiri. Tidak ada wajah Dimas di sana. Tidak ada bukti langsung apapun. Hanya sebuah fakta kecil yang berdiri sendiri, cukup untuk mengusik, belum cukup untuk menuduh. Bisa aja, gumam Reva pelan. Acara kantor. Ia mengulang kalimat itu beberapa kali di kepalanya. Alasan itu masuk akal. Selalu ada kemungkinan yang masuk akal. Dan Reva memilih berpegangan pada itu, setidaknya untuk saat ini. Namun sesuatu telah berubah. Ia meletakkan ponsel, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Ia menuang air minum, meminumnya perlahan. Tangannya sedikit bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Bukan panik yang ia rasakan, melainkan kewaspadaan yang dingin, perasaan yang datang setelah seseorang berhenti berharap dan mulai mengamati. Reva menyadari satu hal, selama ini ia diam karena percaya. Sekarang, ia diam karena ingin tahu. Siang itu, Rina mengirim pesan, menanyakan kabar. Reva membalas singkat, tanpa cerita tambahan. Ia tidak ingin berbagi dugaan setengah matang. Ia tidak ingin dipengaruhi emosi orang lain sebelum emosinya sendiri menemukan bentuk. Sore menjelang, Dimas mengirim pesan lagi, memberitahu akan pulang agak malam. Alasannya sama. Reva membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan. Ia membalas dengan satu kata yang sudah menjadi kebiasaan. Iya. Tapi kali ini, kata itu tidak lagi berarti penerimaan. Ia hanya penutup percakapan. Reva duduk di ruang tamu saat malam turun. Televisi menyala tanpa suara. Ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan, menimbang langkah. Menuduh sekarang hanya akan membuka pertengkaran tanpa pegangan. Ia tahu sifat Dimas, pandai berkelit, cepat merasa disudutkan, dan lebih cepat lagi membalikkan keadaan. Jika ia ingin jawaban, ia harus sabar. Pukul 9 malam, Reva kembali membuka ponsel. Ia tidak langsung mencari akun Dimas. Ia membuka akun Pak Hendra sekali lagi, menggulir perlahan. Unggahan promo mall itu masih ada. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada klarifikasi. Reva menekan tombol simpan, gerakan kecil yang terasa asing dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Ia tidak tahu mengapa ia menyimpannya. Mungkin sebagai pengingat. Mungkin sebagai pegangan. Yang jelas, itu adalah keputusan kecil yang belum pernah ia ambil sebelumnya. Dari dapur, suara pintu terbuka terdengar. Dimas pulang. Reva tidak bangkit. Ia tetap duduk, mendengarkan langkah kaki suaminya mendekat, merasakan perubahan suhu ruangan seiring kehadiran tubuh lain. Belum tidur? Tanya Dimas santai. Belum,
Jawab Reva tanpa menoleh. Dimas tidak melanjutkan percakapan. Ia masuk kamar, meninggalkan Reva dengan pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Reva tidak merasa perlu mengejar. Ia juga tidak merasa perlu menjauh. Ia hanya mengamati. Saat akhirnya ia berdiri dan berjalan ke kamar, langkahnya mantap. Di dalam dirinya, sebuah pergeseran telah terjadi. Diam yang dulu lahir dari kelelahan kini berubah menjadi kewaspadaan yang terukur. Dan Reva tahu, begitu ia mulai mengamati, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Reva tidak merencanakan apapun sore itu. Keputusan untuk keluar rumah muncul begitu saja, ringan di kepala tapi berat di dada. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan untuk bertemu siapapun, bukan untuk terlihat menarik. Hanya ingin berjalan, katanya pada dirinya sendiri. Menggerakkan tubuh. Mengusir pikiran yang berputar terlalu lama di satu tempat. Mall terdekat adalah tujuan paling netral. Tempat umum. Ramai. Aman dari asumsi. Begitu melangkah masuk, hawa dingin AC menyambutnya. Suara langkah kaki bercampur obrolan. Musik latar yang lembut, aroma kopi dari kafe di sudut lantai dasar. Dunia berjalan normal, seolah tidak ada apapun yang sedang runtuh di dalam dirinya. Reva berjalan pelan, matanya menyapu etalase tanpa benar-benar melihat. Ia hanya ingin membaur, menjadi satu dari sekian banyak orang yang tidak sedang mencari jawaban. Bu Reva. Suara itu membuat langkahnya terhenti. Reva menoleh. Seorang pria berseragam satpam berdiri tak jauh darinya. Ekspresinya ragu tapi ramah. Wajah itu butuh 1 detik sebelum dikenali. Iya, jawab Reva. Saya Tomo, Bu. Satpam di sini, katanya cepat, lalu tersenyum kecil. Sering ketemu waktu dulu Bapak. Pak Dimas, jemput Ibu. Reva mengangguk pelan. Ingatan itu datang tanpa diminta. Dimas memang pernah beberapa kali menjemputnya di mall ini, bertahun-tahun lalu, saat semuanya masih terasa ringan. Tomo bukan orang asing, tapi juga bukan siapa-siapa. Hanya saksi kecil dari rutinitas lama. Oh, iya, kata Reva. Saya ingat. Sendiri aja, Bu? Tanya Tomo. Nada suaranya netral, sekadar basa-basi. Iya, cuma jalan-jalan. Tomo mengangguk. Silakan, Bu. Semoga nyaman. Percakapan itu singkat. Tidak penting. Tapi entah mengapa, jantung Reva berdegup lebih cepat setelahnya. Disebut nama Dimas di tempat ini, oleh orang lain, terasa seperti pertanda yang tidak ia minta. Reva melanjutkan langkahnya. Ia naik ke lantai 2, lalu 3, berhenti di depan sebuah toko perlengkapan rumah tangga. Ia masuk, menyentuh beberapa barang tanpa niat membeli. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya melayang. Dan di sanalah ia melihat mereka. Awalnya hanya tawa. Suara yang familiar, terlalu familiar. Reva menoleh ke arah sumbernya. Perlahan, seolah tubuhnya bergerak lebih cepat dari kesadarannya. Dimas berdiri di lorong toko seberang. Jaket kerja yang sama seperti saat ia berangkat. Wajahnya terbuka, tertawa lepas. Di sampingnya, seorang perempuan, Naya, berdiri terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Rambutnya tergerai rapi, pakaiannya kasual tapi terawat. Tangannya memegang 2 barang yang serupa, seolah membandingkan. Yang ini cocok berdua, kata Naya sambil tersenyum. Dimas mencondongkan tubuh, ikut melihat. Ia mengangguk, lalu tertawa lagi. Tawa yang tidak pernah Reva dengar di rumah belakangan ini. Reva berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya terasa berat, seolah lantai mall mendadak lengket menahan langkah. Ia tidak bersembunyi, tidak juga mendekat. Ia hanya berdiri, cukup jauh untuk tidak terlihat, cukup dekat untuk memastikan apa yang dilihatnya nyata. Mereka tidak bergandengan tangan, tidak berciuman. Tidak ada adegan yang bisa disebut vulgar atau terang-terangan. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Semuanya tampak wajar, nyaman, seperti kebiasaan, seperti pasangan. Reva merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya, tapi bukan ledakan. Lebih seperti bangunan yang perlahan kehilangan penopangnya. Satu persatu, tanpa suara keras. Yang terlintas di pikirannya bukan kemarahan,
melainkan pesan singkat Dimas. Pulang agak malam. Pak Hendra minta beresin satu hal lagi. Kebohongan itu kini berdiri jelas di hadapannya, berwujud manusia, tawa, dan barang belanjaan. Reva menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia menurunkan pandangan, tangannya gemetar tipis. Ia tidak ingin menangis di tempat umum. Tidak ingin membuat adegan. Tidak ingin menjadi istri yang mendadak muncul untuk mengonfrontasi. Bukan itu dirinya. Ia berbalik perlahan, berjalan keluar dari toko dengan langkah yang terjaga. Setiap langkah terasa seperti latihan menahan diri. Ia melewati beberapa orang, suara tawa anak-anak, aroma makanan, musik yang tetap berjalan tanpa peduli pada dunianya yang sedang runtuh. Di ujung lorong, ia berhenti sejenak, bersandar pada dinding. Napasnya pendek-pendek. Ia memejamkan mata, menghitung detak jantungnya sendiri. 1, 2, 3. Ini nyata, katanya pada dirinya sendiri. Ini bukan kecurigaan. Bukan perasaan. Ini fakta. Reva membuka mata. Ia tidak kembali untuk memastikan lagi. Satu kali melihat sudah cukup. Ia tidak membutuhkan detail tambahan untuk melukai dirinya lebih dalam. Saat berjalan menuju pintu keluar, Tomo kembali terlihat di dekat eskalator. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Tomo mengangguk sopan, tanpa curiga, tanpa tahu apa yang baru saja Reva lihat. Reva membalas anggukan itu tipis, lalu mempercepat langkah. Begitu keluar dari mall, udara luar terasa berbeda, lebih hangat, lebih berat. Reva berdiri di trotoar, memeluk tasnya erat. Ia tidak langsung memanggil kendaraan. Ia butuh waktu. Beberapa menit untuk memastikan kakinya masih bisa berdiri. Di dalam kepalanya, tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang. Dia bohong. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga jernih. Selama ini Reva menahan diri untuk tidak menuduh, memilih diam, memilih percaya. Dan kini, kebohongan itu tidak lagi abstrak. Ia punya bentuk, punya tempat, punya waktu. Reva mengeluarkan ponselnya. Tangannya berhenti di atas layar. Ia bisa saja memotret, mengirim pesan, menelepon Dimas sekarang juga. Semua opsi itu berputar cepat di kepalanya. Tapi ia tidak melakukan satu pun. Ia menyimpan ponselnya kembali ke dalam tas. Keputusan itu terasa berisiko. Diam setelah tahu kebenaran bukan lagi soal kesabaran, melainkan kendali. Dan Reva, untuk pertama kalinya, memilih mengendalikan dirinya sendiri, meski itu berarti membawa pulang kenyataan pahit tanpa suara. Saat kendaraan datang dan ia masuk ke dalamnya, Reva menatap lurus ke depan. Di balik wajah tenangnya, sesuatu telah berubah selamanya. Dunia yang ia kenal tidak hancur seketika, tapi retaknya sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Reva tiba di rumah ketika langit sudah gelap sepenuhnya. Lampu teras menyala otomatis, menerangi pintu yang ia buka tanpa suara. Di dalam, rumah tampak sama seperti saat ia tinggalkan, rapi, bersih, dan sunyi. Tidak ada jejak kegaduhan, tidak ada tanda bahwa beberapa jam sebelumnya dunianya bergeser. Ia meletakkan tas di kursi ruang tamu, melepas sepatu, lalu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Siapapun yang melihatnya akan mengira hari itu berjalan biasa. Dan justru disitulah letak kelelahan terberatnya. Menahan semuanya tetap terlihat biasa. Reva menuju dapur, menuang air minum, meminumnya perlahan. Tenggorokannya masih kering sejak di mall. Tapi kali ini bukan karena kaget. Ini jenis kering yang muncul setelah seseorang memutuskan untuk tidak bereaksi. Untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih. Ia duduk di meja makan, sendirian. Piring kosong di depannya seperti simbol yang terlalu jelas. Reva menatapnya sejenak, lalu berdiri kembali, membereskan dapur tanpa memasak apapun. Setiap gerakan terukur. Setiap langkah disengaja. Di kepalanya, adegan di mall itu masih utuh. Tawa Dimas. Cara Naya berdiri terlalu dekat. Barang berpasangan di tangan mereka. Tapi Reva tidak mengulangnya untuk menyakiti diri sendiri. Ia mengulangnya untuk memastikan satu hal. Apa yang ia lihat bukan salah tafsir. Bukan. Pukul 9 malam, ponselnya bergetar.
Pesan dari Dimas. Lagi di jalan. Capek banget hari ini. Reva membaca pesan itu tanpa perubahan ekspresi. Ia membalas singkat, seperti biasa. Hati-hati. Kata itu keluar tanpa rasa. Ia tidak bertanya. Tidak menyinggung. Tidak memberi celah untuk percakapan. Bukan karena ia tidak ingin jawaban, tapi karena ia tahu, jawaban yang ia terima sekarang hanya akan berisi pembenaran. Reva masuk ke kamar. Ia mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat mengalir di punggungnya, menenangkan otot-otot yang tegang. Di balik pintu tertutup, ia akhirnya mengizinkan dirinya merasakan sedikit getar di dada. Bukan tangis. Bukan amarah. Hanya tekanan yang mencari jalan keluar. Selesai mandi, ia duduk di tepi ranjang, mengenakan pakaian tidur. Ia mengambil ponsel dari meja samping, menyalakannya, lalu berhenti sejenak sebelum membuka aplikasi perbankan. Ini bukan keputusan impulsif. Gagasan itu sudah muncul sejak ia melangkah keluar dari mall. Sejak ia menyadari bahwa kebohongan bukan lagi kemungkinan, melainkan fakta. Reva tahu, jika ia tetap diam tanpa pegangan apapun, ia hanya akan menjadi penonton dari kehancurannya sendiri. Rekening bersama itu dibuka bertahun-tahun lalu, atas nama mereka berdua. Untuk rumah. Untuk masa depan. Untuk kepercayaan. Selama ini, Reva tidak pernah mengutak-atiknya. Ia percaya pengelolaan bersama berarti saling menghormati. Kepercayaan itu kini berubah bentuk. Reva masuk ke akun dengan jari yang mantap. Saldo muncul di layar. Angka yang familiar. Hasil dari kerja keras bersama, dari rencana-rencana yang dulu dibicarakan di meja makan dengan mata berbinar. Reva menatap angka itu lama, bukan dengan serakah, tapi dengan kesadaran penuh akan maknanya. Ia tidak ingin mengambil semuanya. Ia juga tidak ingin menghukum. Yang ia inginkan hanyalah keamanan. Dengan langkah perlahan, ia memindahkan sebagian dana ke rekening pribadinya. Rekening yang jarang ia gunakan, yang selama ini hanya menjadi cadangan. Jumlahnya cukup untuk berjaga-jaga. Cukup untuk memastikan ia tidak terjebak jika keadaan memburuk. Setiap konfirmasi transaksi terasa seperti detak jam yang lebih keras. Reva menarik napas, menekan tombol persetujuan, lalu menunggu. Layar memuat sebentar sebelum notifikasi muncul. Transaksi berhasil. Reva menutup aplikasi, meletakkan ponsel kembali ke meja. Tangannya sedikit gemetar sekarang. Tapi wajahnya tetap tenang. Ada rasa bersalah tipis yang mencoba menyusup, bukan karena tindakannya salah, melainkan karena selama ini ia terbiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ia mengingat wajah Rina, kata-katanya tentang tidak mengecilkan diri sendiri. Reva menyadari, keputusan ini bukan tentang membalas Dimas. Ini tentang menjaga batas. Tentang harga diri yang selama ini ia taruh terlalu rendah demi menjaga keutuhan yang ternyata rapuh. Pintu depan terdengar terbuka. Dimas pulang. Reva tetap duduk di kamar. Ia mendengar langkah kaki Dimas, suara tas diletakkan, bunyi sepatu dilepas. Rutinitas yang biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Dimas muncul di ambang pintu kamar. "Kamu belum tidur?" tanyanya, nada lelah. "Belum," jawab Reva singkat. Dimas mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada tatapan lama. Tidak ada kecurigaan. Reva memperhatikan semuanya dengan jarak emosional yang baru. Bukan dingin, tapi jernih. Saat Dimas keluar dan merebahkan diri di sisi ranjang, Reva mematikan lampu. Gelap menyelimuti ruangan, memisahkan dua tubuh yang kini terasa asing satu sama lain. Reva menatap kegelapan. Di dalam dirinya, tidak ada rasa menang. Tidak ada kepuasan. Hanya keyakinan sunyi bahwa ia baru saja melangkah ke wilayah yang tidak bisa ditarik kembali. Keputusan kecil itu, mengamankan rekening, telah mengubah posisi batinnya. Dari istri yang menunggu penjelasan, menjadi perempuan yang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Reva tidak takut pada bayangan itu. Ia takut pada hal lain. Jika ia terlalu lama diam, ia mungkin akan terbiasa dengan kebohongan. Dimas baru menyadari ada yang tidak beres ketika mesin edisi itu berbunyi lebih lama dari seharusnya. Ia berdiri di depan kasir restoran mall, satu tangan memegang struk,
tangan lain menyodorkan kartu. Lampu kecil di mesin berkedip, lalu berhenti. Kasir mengernyit tipis, menatap layar, lalu mencoba sekali lagi tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya, Naya berdiri sambil memainkan ponsel. Wajahnya masih menyisakan sisa senyum dari makan malam yang, beberapa menit lalu, terasa menyenangkan. Tawa mereka barusan masih menggantung di udara, bercampur aroma makanan dan musik lembut restoran. "Maaf, Pak," kata kasir akhirnya, suaranya profesional tapi jelas. "Kartunya tidak bisa diproses." Dimas tertawa kecil. "Refleks. Coba lagi, Mbak. Kayaknya tadi posisinya kurang pas." Kasir mengangguk dan menggesek ulang. Bunyi itu kembali terdengar. Lebih singkat. Lebih tegas. "Ditolak." Naya menoleh. "Kenapa?" tanyanya cepat. Dimas merasakan sesuatu mengeras di tengkuknya. Ia mengambil kartu itu, menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan kartu lain dari dompet. Tangannya mulai terasa dingin. "Pakai yang ini." Kasir menerima kartu kedua. Mengulang proses yang sama. "Ditolak." Senyum Naya menghilang seketika. "Serius?" katanya. Nadanya naik satu tingkat. Beberapa orang di antrean belakang mulai melirik, tidak terang-terangan, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. "Saldo lo nggak cukup?" tanya Naya, kali ini tanpa usaha menyamarkan ketidaksabarannya. Dimas menelan ludah. "Nggak mungkin," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. "Harusnya ada." Kasir berdeham kecil. "Bisa pakai metode pembayaran lain, Pak." Dimas mengangguk cepat. Ia merogoh ponselnya, membuka aplikasi perbankan. Layar memuat. Detik terasa memanjang. Ketika angka saldo muncul, dadanya seolah dihantam sesuatu yang berat. Angkanya jauh lebih kecil dari yang ia ingat. "Ini bercanda," gumamnya tanpa sadar. Naya menghela napas keras. "Lo kenapa sih? Dari tadi yakin banget." Beberapa pasang mata kini tidak lagi berpura-pura tidak melihat. Ada keheningan canggung yang tidak bisa ditarik kembali. Dimas merasakan panas merambat ke wajahnya. Harga dirinya, yang selama ini ia jaga dengan rapi, retak di depan umum. "Ada masalah teknis," katanya pada kasir, berusaha terdengar tenang. "Kami ke ATM dulu." Kasir mengangguk, jelas lega. "Silakan, Pak." Mereka melangkah menjauh dari kasir. Begitu sampai di lorong mall, Naya berhenti mendadak. "Lo tahu nggak betapa memalukan itu?" katanya. Suaranya ditekan tapi tajam. "Orang-orang liatin kita." "Gue nggak tahu kenapa saldonya bisa gitu," balas Dimas, mulai defensif. "Mungkin sistem ban." "Jangan ngeles," potong Naya. "Lo bilang aman. Lo yang ngajak." Dimas memijat pelipisnya. Di kepalanya, satu nama muncul tanpa diminta. Reva. Pikiran itu membuat napasnya semakin pendek. Ia membuka aplikasi perbankan lagi, menelusuri riwayat transaksi. Matanya berhenti pada satu pemindahan dana yang terjadi beberapa jam lalu. Nominalnya tidak kecil. Rekening tujuan, rekening pribadi Reva. Jantungnya berdegup lebih keras. "Ada apa?" tanya Naya, menyadari perubahan ekspresinya. Gue cek dulu," jawab Dimas singkat. Ia berbalik, berjalan menuju ATM dengan langkah cepat. Naya mengikuti di belakang, wajahnya menegang. Di depan mesin ATM, Dimas memasukkan kartu, menekan PIN dengan jari yang kini sedikit gemetar. Layar menampilkan saldo yang sama. Tidak salah baca. Ini nyata. Reva. Nama itu berputar-putar di kepalanya, bukan sebagai rasa bersalah, melainkan sebagai ancaman terhadap kendali yang selama ini ia pegang. Selama ini, ia selalu merasa satu langkah di depan. Mengatur waktu, mengatur alasan, mengatur narasi. Dan kini, tanpa peringatan, pijakan itu bergeser. "Lo bercandakan?" Suara Naya terdengar di belakangnya, lebih pelan tapi syarat emosi. "Lo bilang semuanya aman. Sekarang gue diseret ke situasi kayak gini." Dimas berbalik. "Ini bukan salah gue." "Terus salah siapa?" Naya menyilangkan tangan, sikapnya berubah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi nada manja. Yang ada hanya kekecewaan bercampur malu. "Istri lo."
Nama itu jatuh begitu saja dari mulut Naya, tanpa rasa bersalah. Dimas terdiam. Ia ingin membantah, tapi fakta berdiri terlalu jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ada orang lain yang kini bisa memengaruhi geraknya, pilihannya, bahkan citranya di depan orang lain. Gue nggak mau kejadian kayak gini lagi, kata Naya tegas. Kalau lo nggak bisa urus-urusan lo sendiri, jangan libatin gue. Kata-kata itu menusuk tepat di ego Dimas. Selama ini, ia merasa berada di posisi diinginkan, diperlukan. Sekarang, posisi itu goyah. Kita bisa atur ulang, katanya cepat. Ini cuma salah paham. Naya tertawa pendek, tanpa humor. Salah paham yang bikin kartu lo ditolak di depan kasir? Lo tahu rasanya kayak apa? Dimas tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang hanya akan terdengar sebagai pembelaan kosong. Naya menghela napas panjang, lalu mengambil tasnya. Gue pulang sendiri, katanya. Gue butuh mikir. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Dimas berdiri di dekat ATM, sendirian di tengah keramaian mall. Suara langkah kaki orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi ia merasa terpisah, seperti berdiri di balik kaca tebal. Untuk pertama kalinya, kebohongan yang ia rawat tidak hanya berisiko menyakiti Reva, tapi juga meruntuhkan kendalinya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel, membuka percakapan dengan Reva. Jarum jam di layar menunjukkan hampir pukul 10 malam. Biasanya, ia akan menunda, menyusun alasan. Tapi malam ini, rasa panik mendorongnya ke arah yang berbeda. Jarinya bergerak cepat, mengetik dengan emosi yang belum tertata. Kenapa kamu pindahin uang tanpa bilang? Pesan itu terkirim sebelum ia sempat menahan diri. Begitu layar kembali sunyi, Dimas menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ia baru saja membuka pintu konfrontasi, bukan dengan kejujuran, melainkan dengan nada menuntut. Keputusan kecil yang berisiko. Dan di balik layar ponselnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Malam ini, kendali bukan lagi sepenuhnya miliknya. Telepon itu bergetar di telapak tangan Reva ketika ia baru saja meletakkan tasnya di kursi makan. Apartemen terasa terlalu sunyi malam itu, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Lampu dapur menyala setengah, cukup untuk menerangi meja kecil yang biasanya menjadi tempat mereka berbagi cerita. Atau lebih sering, tempat Dimas berbicara dan Reva mendengarkan. Nama Dimas menyala di layar. Reva menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dadanya tidak bergejolak seperti yang ia bayangkan akan terjadi setelah keputusan siang tadi. Tidak ada ledakan marah, tidak ada air mata. Yang ada hanya ketegangan yang rapi, tertata, seperti tali yang ditarik terlalu kencang tapi belum putus. Ia menggeser tombol hijau ke kanan. Halo, katanya singkat. Nada Dimas langsung terdengar, cepat dan menekan, seolah waktu adalah musuhnya. Kenapa kamu pindahin uang tanpa bilang? Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Tidak ada jeda yang memberi ruang bagi penjelasan. Hanya tuduhan yang dibungkus kecemasan. Reva menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena ia sudah memperkirakan ini. Itu rekening bersama, jawabnya datar. Aku berhak. Berhak tanpa ngomong, potong Dimas. Kamu tahu nggak kamu bikin gue malu malam ini? Reva mengerjap. Ada sesuatu yang berubah di dadanya. Bukan sakit, melainkan konfirmasi. Jadi itu inti masalahnya. Bukan kepercayaan yang rusak. Bukan kebohongan yang menumpuk. Hanya rasa malu yang akhirnya menyentuhnya. Masalah kamu, kata Reva, suaranya tetap rendah. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Lampu kota terlihat jauh di bawah, berkilau tanpa peduli. Aku cuma ngamanin apa yang juga jadi hak aku. Jangan dibalik-balik, Dimas meninggi. Kita masih suami istri. Keputusan kayak gitu harusnya dibicarain. Reva tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Sejak kapan kita membicarakan keputusan? Kalimat itu menggantung di udara, tajam tapi tenang. Ada jeda di ujung sana. Reva bisa membayangkan Dimas sedang mengatupkan rahang, mencari cara untuk mengambil alih kembali percakapan. Jangan sok korban, kata Dimas akhirnya. Kalau kamu ada masalah,
bilang, "Jangan main aman sendiri." Reva memejamkan mata. Kata-kata itu terasa ironis, hampir lucu. Selama ini, ia yang menahan diri. Ia yang memilih diam agar rumah tetap terlihat utuh. Dan sekarang, ketika ia mengambil satu langkah rasional, ia disebut egois. "Aku nggak mau ribut," jawabnya singkat. "Aku cuma ambil langkah yang perlu." "Langkah yang bikin gue kelihatan kayak orang nggak becus," balas Dimas cepat. "Kamu tahu gue lagi banyak urusan." Reva membuka mata. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Wajah yang lebih tenang dari yang ia kenali beberapa minggu lalu. Ada jarak di sana, bukan hanya dari Dimas, tapi dari versi dirinya yang lama. "Dimas," katanya, menyebut nama itu perlahan. "Aku nggak minta kamu jelasin hidup kamu. Aku juga nggak minta dimengerti." "Terus maunya apa?" Nada Dimas terdengar frustrasi. "Kamu mau perang dingin? Mau bikin semuanya tambah kacau?" Reva diam sejenak. Di kepalanya, muncul potongan-potongan kecil. Tomo yang menyapanya di mall, tawa Dimas yang bukan untuknya, angka saldo yang ia amankan dengan tangan gemetar tapi hati teguh. Semua itu membentuk satu garis lurus yang tidak lagi bisa ia belokkan. "Aku mau tenang," katanya akhirnya. "Dan ini caraku. Tenang dengan ngerugiin gue." Dimas mendesak. Reva merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Bukan marah, tapi batas. "Aku nggak ngerugiin kamu," katanya pelan. "Aku berhenti ngerugiin diri aku sendiri." Di ujung sana, napas Dimas terdengar berat. "Kamu berubah," katanya. Nada itu setengah tuduhan, setengah peringatan. Reva mengangguk kecil, meski tahu Dimas tidak bisa melihatnya. "Iya." Satu kata itu jatuh tanpa pembelaan. "Balikin uangnya," kata Dimas, kini lebih dingin. "Kita bisa ngomong baik-baik nanti." Reva menatap pantulan wajahnya lagi. Ia tahu, jika ia membuka ruang sekarang, semuanya akan kembali ke pola lama. Penjelasan yang dipelintir, emosi yang ditekan, janji yang menggantung. Ia tidak ingin itu. "Tidak," jawabnya. "Apa?" Nada Dimas naik lagi. "Aku bilang tidak." Reva mengatur napas. "Aku nggak akan balikin sebelum aku merasa aman." "Aman dari apa?" Dimas tertawa pendek, tanpa humor. "Dari suami kamu sendiri." Reva tidak menjawab. Ia tahu, jawaban apapun hanya akan menjadi bahan baru untuk dipatahkan. "Reva, jangan bikin gue kehilangan kesabaran," Dimas mengancam halus. Kalimat itu, yang dulu membuatnya mundur, kini terdengar asing. Seperti bahasa lama yang tidak lagi ia gunakan. "Aku mau tutup telepon," kata Reva. Tidak ada emosi berlebih, hanya keputusan. "Kamu lari sekarang." Dimas menyela cepat. "Ini cara kamu menyelesaikan masalah." Reva menutup mata sejenak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin menjelaskan, ingin adil, ingin memastikan ia tidak disalahpahami. Tapi ia menyadari sesuatu yang sederhana dan berat sekaligus. Ia tidak bertanggung jawab atas pemahaman Dimas. "Aku nggak lari," katanya pelan. "Aku berhenti." Dan sebelum Dimas bisa menjawab, Reva menekan tombol merah. Panggilan terputus. Sunyi kembali memenuhi apartemen, tapi kali ini berbeda. Sunyi itu tebal, seperti tembok yang baru saja dibangun, bukan untuk mengurung, melainkan untuk melindungi. Reva meletakkan ponsel di meja, tangannya sedikit bergetar, tapi dadanya terasa lebih lapang. Ia tahu, dengan menutup telepon itu, ia telah mengubah jarak menjadi batas nyata. Dan batas itu tidak akan disukai Dimas. Reva berjalan ke kamar, membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di sana, tersimpan map tipis berisi dokumen rekening dan beberapa catatan yang belum pernah ia sentuh. Ia mengeluarkannya, menaruh di atas ranjang. Keputusan tadi bukan akhir. Justru awal dari sesuatu yang lebih berisiko. Ia duduk di tepi ranjang, menatap map itu lama. Lalu, dengan gerakan pelan tapi pasti, ia mengambil ponselnya lagi, bukan untuk menelepon Dimas, melainkan membuka kontak yang selama ini ia abaikan. Seorang kenalan lama, orang bank yang pernah berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh konsultasi, kabari." Jarinya melayang di atas layar. Reva tahu,
Satu langkah kecil lagi akan membuat tembok ini semakin tinggi, dan tak mudah diruntuhkan. Pagi itu Reva terbangun dengan sisa ketegangan semalam yang belum sepenuhnya luruh. Ponselnya tergeletak di meja samping ranjang. Layar gelap, tak ada panggilan tak terjawab. Keheningan terasa berbeda setelah ia menutup telepon Dimas. Bukan hampa, melainkan waspada. Seperti rumah yang baru saja dipasangi kunci tambahan. Ketukan di pintu datang ketika Reva sedang menyeduh teh. 3 kali, berurutan, tegas. Ia berhenti menuang air, menatap pintu sejenak. Ada firasat yang tak menyenangkan, tapi ia tetap melangkah. Di ambang pintu berdiri Bu Sari, Ibu Dimas. Rambutnya disanggul rapi, tas tangan digenggam erat, wajahnya mengeras oleh kekhawatiran yang bercampur kemarahan terpendam. Ia tidak tersenyum. "Reva," katanya singkat, melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Kita perlu bicara." Reva menutup pintu pelan. Dadanya mengencang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu percakapan ini tidak akan adil sejak awal. "Silakan, Bu," katanya, berusaha menjaga nada tetap sopan. Bu Sari duduk di sofa, punggungnya tegak. Matanya berkeliling apartemen seolah mencari bukti kekacauan yang tidak ia temukan. "Dimas telepon saya semalam," katanya langsung. "Katanya kamu tiba-tiba mindahin uang, bikin dia malu di luar. Kamu tahu nggak, itu keterlaluan." Reva berdiri beberapa langkah dari sofa. Ia tidak duduk. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk tetap tegak, seolah duduk akan membuatnya lebih kecil. "Bu Sari dengar ceritanya dari Dimas saja?" tanyanya hati-hati. "Dia suami kamu," jawab Bu Sari cepat. "Masa iya saya nggak percaya?" Kalimat itu jatuh seperti palu. Reva mengangguk pelan. "Saya cuma ingin memastikan, Bu. Karena ceritanya nggak sesederhana itu." Bu Sari menghela napas panjang. Nada suaranya berubah menjadi menasihati. "Reva, rumah tangga itu soal sabar. Kalau ada masalah, dibicarakan. Bukan main aman sendiri. Kamu ini istri, jangan gegabah." Kata istri terdengar seperti label, bukan peran yang hidup. Reva merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan amarah, melainkan kesadaran yang mulai tajam. "Saya sudah lama sabar, Bu," katanya pelan. "Dan saya sudah lama membicarakan." Bu Sari mengibaskan tangan, seolah menepis argumen itu. Setiap pasangan pasti ada ujiannya. Dimas kerja keras. Laki-laki kalau capek wajar cari hiburan sedikit. Jangan dibesar-besarkan. Reva menelan ludah. "Hiburan." Kata itu kembali. Kali ini dari mulut yang berbeda. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya dengan tatapan lebih jernih. Bu Sari tahu hiburan seperti apa yang ibu maksud. Bu Sari terdiam sejenak, lalu menghindari tatapannya. "Yang penting jangan bikin aib. Orang luar nggak perlu tahu masalah kalian." Reva tersenyum tipis, pahit. "Aib." Selama ini, rasa sakitnya dianggap ancaman bagi citra keluarga. "Saya tidak sedang membuka aib, Bu," katanya. "Saya sedang melindungi diri." "Dari apa?" Bu Sari menajamkan suara. "Dari suami sendiri? Kamu ini terlalu curiga. Jangan karena emosi sesaat, kamu rusak semuanya." Reva merasakan tekanan naik ke tenggorokan. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang mall, tentang tawa yang bukan untuknya, tentang kebohongan yang nyata. Tapi ia sadar, fakta-fakta itu tidak akan diterima di ruang yang sejak awal sudah memihak. "Bu Sari," katanya akhirnya, suaranya sedikit bergetar tapi tidak pecah. "Selama ini, setiap kali ada masalah, saya yang diminta mengalah. Kalau Dimas pulang terlambat, saya yang diminta ngerti. Kalau saya bertanya, saya yang dibilang lebay. Sekarang, ketika saya mengambil satu langkah supaya aman, saya juga yang salah." Bu Sari mengerutkan kening. "Karena kamu perempuan," katanya tanpa ragu. "Istri memang harus lebih banyak mengalah. Itu dari dulu begitu." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Reva merasa seolah ruangan menyempit. Ia melihat kembali tahun-tahun yang lewat, keputusan kecil yang ia lepaskan, pertanyaan yang ia telan, batas yang ia geser demi kata harmonis. Semua itu kini tersusun rapi menjadi satu pola yang tidak bisa ia sangkal lagi.
Kalau begitu, kata Reva perlahan, kapan giliran saya dimengerti, Bu? Bu Sari terdiam. Wajahnya melunak sesaat, lalu kembali keras. Kamu jangan memposisikan diri sebagai korban terus. Dimas juga punya tekanan. Reva mengangguk. Saya tahu. Tapi tekanan itu tidak memberi hak untuk mengabaikan saya. Ia melangkah mendekat, akhirnya duduk di kursi seberang, jarak aman. Saya tidak menutup pintu pembicaraan, Bu. Tapi saya juga tidak akan mengorbankan diri saya lagi supaya orang lain merasa nyaman. Bu Sari berdiri, tasnya kembali digenggam. Nada suaranya dingin. Saya harap kamu pikir baik-baik. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Reva menatapnya lurus. Ada ketenangan baru di sana, rapuh tapi nyata. Saya sudah terlalu lama menyesal karena diam, katanya. Bu Sari tidak menjawab. Ia melangkah ke pintu, berhenti sejenak. Saya cuma mau keluarga ini utuh, katanya lebih pelan. Reva berdiri. Saya juga, Bu. Tapi utuh tidak berarti saya hilang. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang ringan. Reva berdiri di ruang tamu. Jantungnya berdebar cepat. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu telah bergeser. Ia menyadari dengan jelas. Selama ini, ia tidak hanya berhadapan dengan Dimas, tapi dengan sistem kecil yang selalu menuntutnya menunduk. Ia berjalan ke dapur, menuang air teh yang sudah dingin. Meneguknya perlahan, membiarkan rasa pahit tinggal di lidah. Di benaknya, satu pertanyaan muncul, tak bisa lagi dihindari. Jika ia terus mengalah, apa yang tersisa darinya? Reva kembali ke kamar, membuka map dokumen di ranjang. Ia menatapnya lama, lalu mengambil ponsel. Kontak yang semalam hanya ia tatap kini terasa lebih dekat. Ia mengirim satu pesan singkat. Saya butuh waktu konsultasi. Secepatnya. Pesan terkirim. Reva tahu, dengan langkah kecil itu, ia sedang menantang bukan hanya Dimas, tapi keyakinan lama yang selama ini membungkamnya. Dan ia tidak yakin semua orang akan siap dengan perubahan itu, termasuk dirinya sendiri. Reva menyadari betul bahwa ketenangan yang ia rasakan pagi itu bukan damai, melainkan kesiapan. Setelah Bu Sari pergi kemarin, rumah terasa seperti ruang yang akhirnya jujur, sunyi tanpa kepura-puraan. Ia bergerak perlahan, menata napas, menata pikiran, lalu menata barang-barang Dimas dengan urutan yang rapi dan dingin. Kemeja kerja dilipat tanpa emosi. Celana disusun sesuai warna. Sabuk, kaos kaki, dan jaket diselipkan di bagian atas koper. Tidak ada yang dilempar. Tidak ada yang diremas. Reva melakukan semuanya dengan presisi yang hampir menakutkan. Seolah setiap lipatan adalah batas yang ia pasang kembali setelah terlalu lama dilanggar. Ketika koper terakhir ditutup, jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Reva duduk di ujung ranjang, menatap dua koper besar yang berdiri sejajar. Ia tidak merasa lega. Ia juga tidak merasa hancur. Yang ada hanya rasa mantap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bahwa ia tidak sedang bereaksi, melainkan bertindak. Kunci pintu berputar tidak lama kemudian. Dimas masuk dengan langkah cepat, tas kerja masih menggantung di bahu. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sisa ketegangan dari beberapa hari terakhir yang belum hilang. Ia berhenti di tengah ruang tamu saat matanya menangkap dua koper di dekat kamar. Apa ini? Tanyanya, suaranya langsung meninggi, seolah volume bisa menghapus makna. Reva keluar dari kamar dengan langkah tenang. Ia berdiri berhadapan dengannya, jarak cukup dekat untuk mendengar napas masing-masing, cukup jauh untuk tidak terseret emosi. Pakaian kamu, katanya datar. Aku kemasi. Dimas terkekeh singkat, kering. Kamu ngapain sih? Ini bercanda. Reva menggeleng pelan. Tidak. Kata itu jatuh sederhana, tanpa penekanan, justru itulah yang membuat Dimas tersentak. Ia melangkah mendekat, alisnya berkerut. Kamu marah karena masalah kemarin? Soal kartu? Itu cuma miskomunikasi. Reva tidak mundur. Aku tidak sedang membahas kartu. Terus apa? Dimas menghela napas kesal. Kamu tahu kan kerjaanku lagi gila-gilaan. Aku capek, Reva. Jangan tambah masalah. Reva menatapnya,
mencoba mencari sisa wajah yang dulu ia kenal, wajah yang mau mendengar. Yang ia temukan hanya defensif yang rapi. Aku melihat kamu di mall, katanya akhirnya. Hening. Detik-detik berlalu, berat. Dimas tertawa kecil. Cepat. Itu? Ya ampun. Kamu ngintipin aku sekarang. Aku tidak mengintip, jawab Reva. Aku ada di sana. Aku melihat kamu dan Naya. Nama itu membuat rahang Dimas mengeras. Ia mengalihkan pandangannya sesaat, lalu kembali menatap Reva dengan ekspresi yang berubah menjadi menantang. Naya cuma rekan kerja. Kita makan, belanja sedikit. Kamu kebanyakan mikir. Reva mengangguk pelan. Aku tidak menuduh apa-apa. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Ya terus. Dimas mengangkat bahu. Apa salahnya? Kamu sendiri akhir-akhir ini dingin. Aku pulang. Kamu sibuk sendiri. Aku butuh ditemani. Kalimat itu menyengat lebih dari yang Reva duga. Bukan karena isinya, tapi karena betapa mudahnya tanggung jawab dipindahkan. Ia menarik napas, menahan getaran di dadanya. Kurang perhatian bukan alasan untuk berbohong, katanya pelan. Aku tidak bohong, Dimas membalas cepat. Aku lembur, aku kerja. Kamu yang langsung mikir macam-macam. Reva menatap koper itu sekilas, lalu kembali ke wajah Dimas. Lembur di mall, katanya, tenang, dengan orang yang bukan istrimu. Dimas mendengus. Kamu dramatis. Dari dulu juga begitu. Sedikit-sedikit dibesar-besarkan. Ada denyut di pelipis Reva. Ia merasakannya, tapi tidak membiarkannya mengambil alih. Aku tidak berteriak. Aku tidak memaki. Aku tidak menghinamu, katanya, satu persatu, seperti menata fakta di meja. Aku hanya mengatakan aku tidak menerima kebohongan. Dimas melangkah mundur setengah langkah, tangannya menyisir rambut. Jadi kamu langsung usir aku? Segitunya? Reva menggeleng lagi. Aku minta kamu pergi sementara. Kemana? Dimas menyipitkan mata. Ke rumah ibu? Supaya semua orang mikir aku suami gagal. Reva menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Itu pilihanmu. Dimas mendekat lagi, suaranya melunak, tapi ada tekanan di baliknya. Reva, jangan gila. Ini rumah kita. Kamu nggak bisa seenaknya. Ini rumah yang aku jaga sendirian ketika kamu memilih pergi tanpa jujur. Potong Reva, masih dengan nada rendah. Aku tidak mengusirmu karena dendam. Aku butuh ruang untuk berpikir tanpa dibohongi. Dimas terdiam. Wajahnya berubah, bukan menyesal, melainkan kesal karena tidak bisa mengendalikan situasi. Jadi ini semua salah aku, katanya. Kamu sama sekali nggak introspeksi. Reva merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Bukan kebencian, melainkan batas. Aku sudah lama introspeksi, katanya. Dan hasilnya, aku sadar aku terlalu sering menyalahkan diri sendiri untuk pilihanmu. Dimas tertawa sinis. Kamu pikir kamu sempurna? Tidak, jawab Reva. Tapi aku jujur. Hening kembali. Dimas menatap koper-koper itu. Lalu Reva. Kamu akan menyesal, katanya pelan, seperti peringatan. Aku pergi sekarang, tapi jangan salahkan aku kalau nanti semuanya jadi besar. Reva mengangguk. Aku sudah siap dengan konsekuensi. Dimas mengambil satu koper dengan gerakan kasar, menyeretnya ke pintu. Ia berhenti sejenak, menoleh. Kalau kamu berubah pikiran, telepon aku. Reva tidak menjawab. Pintu tertutup dengan suara lebih keras dari biasanya. Reva berdiri sendirian di ruang tamu. Napasnya bergetar baru setelah semuanya usai. Lututnya terasa lemas, tapi ia tidak duduk. Ia berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang menyala, satu persatu. Ia tahu, langkah ini tidak akan mengakhiri apapun. Justru sebaliknya, ini awal dari badai yang lebih besar. Tekanan dari keluarga, dari lingkungan, dari Dimas sendiri, akan datang bertubi-tubi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang belum ia simpan. Bu Sari di sini. Dimas bilang kamu berlebihan. Reva menutup mata sesaat. Lalu ia membuka kembali,
mengambil napas panjang, dan mengetik balasan singkat. Saya siap bicara. Tapi hanya dengan kebenaran. Ia menekan kirim, menyadari bahwa dengan pesan itu, ia sedang memilih jalan yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Pagi itu Reva bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tapi pikirannya justru lebih siaga. Semalam ia tidur tanpa mimpi, atau mungkin terlalu lelah untuk mengingatnya. Di dapur, ia menyeduh kopi dan duduk menghadap jendela, membiarkan cahaya pagi menyentuh lantai. Ketenangan itu rapuh, ia tahu. Seperti permukaan air yang tenang karena angin belum datang. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari nomor Dimas. Reva tidak langsung membukanya. Ia menunggu napasnya stabil, baru menekan layar. Pak Hendra manggil aku. Sekarang. Tidak ada emotikon. Tidak ada penjelasan. Reva menatap kalimat itu lama, merasakan sesuatu berdenyut di dadanya. Bukan puas, bukan juga cemas. Lebih mirip kesiapan untuk menerima konsekuensi yang selama ini ia antisipasi. Ia meletakkan ponsel kembali, memilih tidak membalas. Di kantor, Dimas berdiri di depan meja Pak Hendra, atasannya, dengan tangan terlipat di belakang. Ruangan itu tertutup rapat. Nada suara Pak Hendra rendah, tapi tegas, seperti pisau yang tidak perlu diayun keras untuk melukai. Saya dapat laporan, kata Pak Hendra, menatap Dimas lurus. Nama saya kamu pakai untuk alasan pribadi. Lembur fiktif. Itu tidak bisa ditoleransi. Dimas membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Pak, itu cuma. Bukan cuma, potong Pak Hendra. Kamu membawa nama kantor untuk menutup urusan di luar pekerjaan. Kalau sampai ini jadi masalah hukum atau reputasi, kamu yang tanggung jawab. Dimas mengangguk cepat. Saya minta maaf, Pak. Tidak akan terulang. Pak Hendra bersandar di kursinya. Saya harap begitu. Karena kalau sampai terdengar lagi, saya tidak akan segan ambil tindakan. Keluar dari ruangan itu, langkah Dimas terasa goyah. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia anggap aman. Otoritas, nama besar, pembenaran, mulai runtuh satu persatu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Naya. Kamu dipanggil Pak Hendra kenapa? Dimas mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Salah paham kecil. Ia menekan kirim, berharap kalimat itu cukup. Siang harinya, Dimas dan Naya duduk di kafe dekat kantor. Meja yang dulu terasa nyaman kini terasa sempit. Naya memainkan sedotan di gelasnya, matanya sesekali melirik ponsel Dimas yang tergeletak di meja. Kamu kelihatan tegang, kata Naya. Nada suaranya tidak lagi manja, melainkan menilai. Masalah sama istri kamu belum beres. Dimas menghela napas. Lagi proses. Proses apa? Naya menyandarkan punggung. Kemarin kartu kamu ditolak. Sekarang kamu dipanggil atasan. Ini bukan cuma proses. Dimas menegang. Aku lagi ada masalah sementara. Nanti juga normal lagi. Naya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Normal itu definisinya apa, Dim? Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. Ia menyadari betapa banyak hal yang dulu ia tutupi dengan kata-kata besar. Sementara, nanti, normal. Sekarang kata-kata itu terdengar kosong. Aku pikir kamu beda, lanjut Naya, suaranya datar. Kamu bilang kamu mapan. Aman. Ternyata semuanya dipegang istri kamu. Kalimat itu menusuk. Bukan karena merendahkan, tapi karena telanjang. Dimas ingin membantah, tapi tidak ada bantahan yang jujur. Ini cuma fase, katanya akhirnya. Aku lagi bersin. Naya berdiri, merapikan tasnya. Aku nggak suka fase yang ribet, katanya singkat. Aku juga nggak mau terlibat masalah rumah tangga orang. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Dimas duduk terpaku, merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke dada. Kenyamanan yang ia kira stabil ternyata rapuh, bergantung pada sesuatu yang bukan miliknya. Sore itu, Reva menerima pesan lain, kali ini dari nomor yang ia kenal, Rina. Aku dengar Pak Hendra marah besar sama Dimas. Kamu baik-baik. Reva membaca pesan itu sambil berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tenang dari yang ia bayangkan. Baik-baik,
Terasa seperti kata yang tidak cukup, tapi juga tidak salah. Ia membalas singkat, "Aku aman." Ia duduk di tepi ranjang, mengingat kembali percakapan-percakapan yang dulu ia potong demi menjaga suasana. Kini, ketika kebohongan Dimas mulai runtuh di luar dirinya, Reva merasakan campuran emosi yang rumit. Ada sedih, bukan karena kehilangan Dimas, melainkan karena kenyataan bahwa semua ini harus terjadi sejauh ini agar ia didengar. Ada juga rasa bersalah kecil yang mencoba muncul, tapi segera ia redam. Ia mengingat koper-koper itu. Ia mengingat keputusannya. Ponselnya berdering. Nama Dimas muncul di layar. Reva membiarkannya berdering hingga berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Naya menjauh. "Pak Hendra marah. Kamu puas sekarang?" Reva menghela napas. Kalimat itu mencoba menariknya kembali ke peran lama. Penenang, penanggung, sasaran. Ia mengetik balasan perlahan, memilih kata dengan hati-hati. "Aku tidak mengejar kepuasan. Aku memilih jujur." Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Reva menatap layar yang gelap, merasakan getaran halus di dadanya. Kejujuran, ia sadar, tidak selalu terasa lega. Kadang ia terasa seperti berdiri sendirian di tengah lapangan terbuka, tanpa pelindung. Malamnya, Reva duduk di ruang tamu, membuka map dokumen yang kemarin ia siapkan. Ia membaca ulang catatan kecil dari konsultasi singkat via pesan, langkah-langkah yang harus ia siapkan jika konflik ini berlanjut. Setiap poin terasa nyata, bukan ancaman kosong. Ia menutup map itu, lalu mengambil ponsel. Ia mengetik satu pesan ke nomor yang sama seperti kemarin, menambahkan jadwal yang ditawarkan. Jarinya sempat berhenti di atas tombol kirim. Ada ketakutan kecil yang mencoba menahannya. Takut dicap berlebihan, takut menyakiti banyak pihak. Namun ada suara lain yang kini lebih kuat. Reva menekan kirim. Di luar sana, Dimas duduk sendirian di kamar tamu rumah ibunya, menatap layar ponsel yang kembali gelap. Di kepalanya, kebohongan-kebohongan yang dulu terasa ringan kini berubah menjadi beban. Di dalam dirinya, untuk pertama kalinya, muncul ketakutan yang tidak bisa ia alihkan pada siapapun. Sementara itu, Reva mematikan lampu ruang tamu dan berjalan ke kamar. Ia tahu, dengan langkah kecil hari ini, tekanan akan semakin besar. Keluarga akan bereaksi. Lingkungan akan bicara. Dimas akan melawan dengan caranya. Namun untuk pertama kalinya, Reva tidak lagi bertanya apakah ia sanggup. Ia hanya bertanya satu hal, apakah ia mau mundur lagi? Dan jawabannya, meski belum diucapkan keras-keras, sudah terasa mantap. Malam setelah pesan itu terkirim, Reva tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai kamar, punggung bersandar pada sisi ranjang, menatap dinding yang gelap. Kesunyian kali ini tidak menakutkan, tapi menuntut. Seolah meminta kejujuran yang lebih dalam dari sekadar keputusan-keputusan praktis. Di kepalanya, suara Dimas, Bu Sari, dan bayangan Naya berputar tanpa ia undang. Namun yang paling keras justru satu pertanyaan sederhana. Kenapa aku bertahan selama ini? Ketukan pintu terdengar keesokan paginya. Tidak tergesa, tidak ragu. Reva membuka pintu dan mendapati Rina berdiri dengan tas selempang. Wajahnya lelah tapi hangat. Sahabat yang satu ini tidak pernah datang tanpa tujuan. Dan Reva tahu hari ini bukan untuk basa-basi. "Aku bikin sup," kata Rina singkat sambil mengangkat kantong plastik. "Kamu makan, kita ngobrol." Reva tersenyum tipis dan mempersilakan masuk. Di dapur, Rina bergerak cekatan, seperti orang yang sudah hafal ruang itu. Reva duduk di kursi, memandangi punggung sahabatnya, merasakan sesuatu melonggar di dadanya. Bukan karena solusi, melainkan karena ditemani. Mereka makan dalam diam beberapa menit. Sendok beradu pelan dengan mangkuk. Rina memecah hening lebih dulu. "Aku dengar kabar dari kantor," katanya, tanpa menatap. "Pak Hendra marah." Naya menjauh. Reva mengangguk. "Aku tahu." "Dan kamu?" Rina menoleh, matanya tajam tapi tidak menghakimi. "Kamu gimana?" Pertanyaan itu membuat Reva terdiam lebih lama. "Aku sadar banyak hal," katanya akhirnya. "Tapi belum semuanya enak diterima." Rina menyandarkan punggung, menaruh mangkuk. "Coba kita urutkan.
katanya. Ini bukan pertama kali Dimas menghindar dari tanggung jawab, kan? Reva menatap meja. Gambar-gambar lama bermunculan tanpa ia panggil. Dulu waktu dia telat bayar cicilan motor, katanya pelan. Dia bilang gajinya belum turun. Aku yang nutup. Terus waktu dia ribut sama temannya karena proyek gagal, dia bilang salah paham. Aku yang minta maaf ke orang-orang. Rina mengangguk, mendorongnya lanjut tanpa kata. Reva menghela napas. Setiap kali ada masalah, selalu ada alasan. Selalu ada pihak lain yang disalahkan. Aku ikut menutupinya. Karena... Rina bertanya lembut. Reva menelan ludah. Kata itu berputar lama sebelum berani keluar. Karena aku takut sendirian. Rina tidak langsung merespons. Ia membiarkan kalimat itu berdiri, memberi ruang. Reva merasakan tenggorokannya mengeras, tapi ia terus berbicara, seolah bendungan kecil itu sudah retak. Aku tumbuh dengan keyakinan kalau perempuan harus punya pasangan supaya dianggap utuh, lanjutnya. Ibuku sering bilang, hidup itu berat kalau sendiri. Aku melihatnya bertahan dalam pernikahan yang membuatnya diam. Aku pikir, itu harga yang harus dibayar. Rina meraih tangan Reva, menggenggamnya erat. Dan kamu membayar harga itu terlalu lama. Reva mengangguk, air mata akhirnya jatuh. Aku takut kalau aku pergi, aku gagal. Takut dilihat lemah. Takut, tidak ada yang memilih aku. Rina menggeleng pelan. Yang terjadi justru sebaliknya. Kamu memilih dirimu sendiri untuk pertama kalinya. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Reva. Ia teringat koper-koper itu. Suara pintu yang menutup, pesan-pesan yang menekan. Semua itu bukan ledakan, melainkan rangkaian pilihan kecil yang selama ini ia hindari. Kalau aku jujur, kata Reva lirih, aku bukan cuma marah sama Dimas. Aku marah sama diriku sendiri karena membiarkan ini. Rina tersenyum tipis. Marah itu bagian dari sadar. Yang penting, kamu tidak kembali membenarkan yang salah. Mereka duduk lebih dekat. Rina mengeluarkan ponselnya, membuka catatan. Lihat ini, katanya. Pola. Dimas menghindar, kamu menutup. Dimas menekan, kamu mengalah. Dimas merasa aman karena kamu selalu ada untuk menyerap dampaknya. Reva menatap daftar itu. Setiap poin seperti cermin. Tidak ada yang baru, tapi semuanya kini terang. Aku pikir aku menjaga pernikahan, katanya. Ternyata aku menjaga kebiasaan buruk. Rina mengangguk. Dan sekarang kamu di titik balik. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal berhenti mengkhianati dirimu. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Kali ini tidak menekan. Reva merasakan sesuatu berubah bentuk di dalam dirinya. Ketakutan yang dulu mengikat kini menjadi kewaspadaan yang melindungi. Ia menghapus air mata, menghela napas panjang. Aku takut melangkah sendirian, katanya jujur. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku. Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku ada. Tapi yang paling penting, kamu ada untuk dirimu sendiri. Ponsel Reva bergetar di meja. Nama Dimas muncul. Reva menatapnya lama, lalu membalik ponsel itu tanpa menjawab. Rina tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil, seolah mengakui pilihan itu. Sore menjelang. Rina bersiap pulang, berdiri di ambang pintu. Apa langkahmu berikutnya? Tanyanya. Reva menarik napas, suaranya lebih mantap dari yang ia kira. Aku akan berhenti menjelaskan hal yang seharusnya jelas. Dan aku akan bicara, tapi di ruang yang aman. Rina memahami maksudnya. Itu berani. Setelah Rina pergi, Reva kembali ke kamar. Ia membuka lemari, mengambil satu map yang lebih tipis dari sebelumnya. Di dalamnya, ada jadwal, catatan, dan satu nomor yang ia simpan rapi. Ia duduk di tepi ranjang, menimbang-nimbang. Ada risiko di sana, reaksi keluarga, stigma, perlawanan Dimas. Namun ada juga kejujuran yang tidak bisa lagi ia tunda. Reva mengambil ponsel, membuka kontak itu, dan mengetik pesan singkat. Saya siap bertemu dan membahas langkah selanjutnya. Minggu ini. Ia menekan kirim. Saat ponsel kembali sunyi, Reva menyadari satu hal penting.
ketakutannya tidak hilang. Ia masih takut sendirian. Tapi kini ketakutan itu tidak lagi memegang kendali. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin, mata yang lelah, tapi jernih. Kesadaran itu tidak mengakhiri konflik. Justru ia menyalakan api baru. Api yang akan menguji seberapa jauh ia berani mempertahankan dirinya sendiri. Reva tahu hari itu akan datang, tapi tetap saja dadanya menegang saat bel pintu berbunyi. 1 kali, lalu 2. Tidak tergesa, tidak ragu, seperti orang yang merasa masih punya hak. Reva berdiri di ruang tamu, menatap pintu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kesadaran yang ia peroleh bersama Rina belum berubah menjadi keberanian penuh, tapi cukup untuk membuatnya tidak lagi gemetar. Ia membuka pintu. Dimas berdiri di sana dengan raut wajah yang berusaha ia kenali sebagai menyesal. Jaketnya kusut, matanya lelah, tapi bukan karena kehilangan Reva. Ada kegelisahan lain yang lebih dangkal, takut jatuh dari tempat aman yang selama ini ia nikmati. Reva, katanya pelan. Aku perlu ngomong. Reva membuka pintu lebih lebar, memberi jalan tanpa menyentuhnya. Masuk. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ruang tamu itu sendiri. Dimas memulai dengan menarik napas panjang, seolah menyiapkan kalimat yang sudah ia latih. Aku salah, katanya. Aku akui. Reva menunggu. Ia tidak lagi terburu-buru menambal kalimat yang menggantung. Aku kehilangan banyak hal sejak aku pergi dari sini, lanjut Dimas. Kerjaanku jadi rawan. Ibu terus menekan. Dan aku nggak punya tempat pulang. Kalimat terakhir itu terdengar seperti pengakuan, tapi Reva merasakan sesuatu yang janggal. Ia menyilangkan tangan di dada, menjaga jarak emosional. Dan aku di mana dalam semua itu? Tanyanya tenang. Dimas terdiam sejenak. Kamu istriku, katanya akhirnya. Tempat pulangku. Reva tersenyum tipis, getir. Aku bukan alamat darurat. Nada suaranya tidak tinggi, tapi kalimat itu membuat Dimas tersentak. Ia bergeser di kursinya. Aku serius, Reva. Aku mau berubah. Kita bisa mulai lagi. Mulai dari apa? Tanya Reva. Dari jujur? Dari bertanggung jawab? Atau dari kenyamanan yang hilang? Dimas mengangkat wajahnya, sedikit defensif. Kamu kenapa selalu menuduh? Aku datang ke sini untuk memperbaiki. Reva merasakan emosi yang selama ini ia tekan mulai naik, bukan meledak, tapi mengalir deras. Kamu datang karena semua yang menopangmu runtuh, katanya. Suaranya bergetar tapi tegas. Bukan karena kamu menyadari lukaku. Dimas menggeleng cepat. Itu nggak adil. Yang tidak adil, potong Reva, akhirnya meninggikan suara. Adalah aku bertahun-tahun menjelaskan batas, dan kamu menyebutnya drama. Aku meminta kejujuran, dan kamu menyebutnya curiga. Aku mengalah, dan kamu menyebutnya cinta. Kata-kata itu keluar seperti air yang lama tertahan. Reva berdiri, mondar-mandir kecil, napasnya cepat. Aku lelah menjadi tempat berlindung untuk kebohonganmu. Dimas berdiri juga, suaranya ikut meninggi. Aku manusia. Aku salah. Tapi masa iya kamu nggak bisa kasih kesempatan? Reva berhenti di depannya. Matanya berkaca-kaca, tapi tatapannya tajam. Kesempatan bukan masalahnya. Nilai kita yang berbeda. Dimas terdiam. Maksud kamu? Kamu melihat hubungan sebagai tempat aman untuk jatuh. Apapun yang kamu lakukan, kata Reva. Aku melihat hubungan sebagai tanggung jawab untuk menjaga. Sunyi jatuh di antara mereka. Dimas menghela napas, suaranya melemah. Aku butuh kamu. Reva mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku butuh diriku sendiri. Dimas mendekat setengah langkah, nadanya berubah menjadi memohon. Kita bisa ke konselor. Kita bisa atur ulang keuangan. Aku akan putus sama Naya. Reva tertawa kecil, pahit. Kamu masih berpikir ini tentang Naya? Ia menatap Dimas lama, lalu berkata pelan, ini tentang cara kamu memilih setiap hari. Dan pilihan itu tidak berubah hanya karena kamu takut kehilangan. Dimas mengusap wajahnya, frustrasi. Jadi semua ini sia-sia.
Tidak, jawab Reva. Ini jujur. Ia kembali duduk, kelelahan emosional mulai terasa di tubuhnya. Aku tidak membencimu, katanya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan versi dirimu yang menolak tanggung jawab. Dimas berdiri kaku. Wajahnya berubah, bukan lagi memohon, melainkan terluka oleh kenyataan yang tidak bisa ia kendalikan. Kamu berubah, katanya lirih. Reva mengangguk. Aku sadar. Kata itu menutup banyak hal. Dimas melangkah menuju pintu, berhenti sejenak. Kalau aku benar-benar jatuh, katanya, setengah ancaman, setengah harap, kamu akan menyesal. Reva menatap punggungnya. Aku sudah terlalu lama menyesal demi menjaga kita. Pintu tertutup. Reva berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat setelah semua emosi keluar. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ini bukan kemenangan. Ini perpisahan dengan harapan lama yang pernah ia rawat dengan sungguh-sungguh. Beberapa menit kemudian, ia bangkit, membersihkan wajah, dan berdiri di depan cermin. Ada kelelahan di sana, tapi juga kejujuran yang tidak lagi ia sembunyikan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Sari. Dimas hancur. Kamu benar-benar tega. Reva menutup mata sejenak. Ia tahu tekanan belum selesai. Keluarga, rasa bersalah, dan ketakutan lama akan terus mengetuk. Ia membuka mata, mengetik balasan pendek, saya tidak tega. Saya jujur. Ia mengirimnya, menyadari bahwa setelah konfrontasi ini, tidak ada lagi ruang abu-abu. Jurang nilai di antara mereka telah terbuka lebar, dan menutupnya berarti menghapus dirinya sendiri. Reva mengambil napas panjang. Di kepalanya, satu keputusan kecil mulai terbentuk. Keputusan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya, dan risikonya tidak kecil. Reva terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat, seperti membawa sisa percakapan kemarin di punggungnya. Malam telah berlalu, tapi gema suara Dimas, cara ia memohon, cara ia menyalahkan keadaan, masih menggantung di udara rumah itu. Reva bergerak pelan dari tempat tidur ke dapur, membuat kopi tanpa benar-benar merasakan aromanya. Ada kelelahan baru yang berbeda. Bukan lagi ledakan emosi, melainkan kewaspadaan. Ia tahu, setelah Dimas pergi, lingkaran ini belum selesai. Ketukan di pintu datang menjelang siang. Tidak ragu. Tidak sopan. Seperti tinju kecil yang ingin memastikan kehadirannya diakui. Reva menarik napas dalam sebelum membuka pintu. Naya berdiri di sana dengan mata merah, riasan yang luntur, dan rahang yang mengeras menahan amarah. Ia tidak menunggu undangan. Begitu pintu terbuka, ia melangkah masuk, membawa udara panas bersamanya. Puaskah kamu sekarang? Kata Naya tanpa basa-basi. Reva menutup pintu perlahan, sengaja. Ia tidak ingin percakapan ini terdengar keluar. Kalau kamu datang untuk marah, kita bisa bicara dengan tenang, katanya datar. Naya tertawa pendek, getir. Tenang? Hidupku hancur, dan kamu minta tenang. Reva berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena dorongan lama untuk menjelaskan, membela diri, dan akhirnya mengalah. Dorongan itu masih ada, dan justru karena itu ia memilih diam sejenak. Aku kehilangan semuanya, lanjut Naya, suaranya naik. Dimas, reputasiku, kerjaanku mulai bermasalah, dan semua orang melihatku seperti penjahat. Padahal kalau kamu tidak bersikap berlebihan. Berhenti, kata Reva. Satu kata, pelan, tapi cukup membuat Naya terdiam sesaat. Reva menatapnya lurus. Aku tidak akan berdebat. Naya menyipitkan mata. Tentu saja. Kamu selalu begitu. Sok dewasa, sok kuat. Reva menggeleng kecil. Aku tidak sok apapun. Aku hanya tidak mau terlibat dalam permainan saling menyalahkan. Naya melangkah lebih dekat. Kamu tahu tidak, Dimas benar-benar jatuh setelah kamu menolaknya. Dia hancur. Dan aku ikut tenggelam bersamanya. Reva merasakan dada mengencang. Ada rasa bersalah yang mencoba masuk, mencari celah. Ia mengenali perasaan itu, perasaan yang dulu selalu membuatnya menyerah. Kali ini, ia menahannya.
Pilihan Dimas bukan tanggung jawabku, katanya tenang. Dan pilihanmu juga bukan. Naya menggeleng keras. Kamu egois. Mungkin, jawab Reva. Tapi aku tidak akan lagi mengorbankan diriku untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Kalimat itu membuat Naya terdiam lebih lama. Amarah di wajahnya bergeser, bercampur dengan ketidakpercayaan. Kamu berubah, katanya lagi, kali ini dengan nada berbeda. Bukan tuduhan, melainkan kehilangan. Reva mengangguk. Aku harus. Ia berjalan ke sofa dan duduk, memberi isyarat halus bahwa percakapan ini tidak akan berubah menjadi adu teriakan. Naya ragu sejenak, lalu ikut duduk, tapi tubuhnya kaku, seperti siap bangkit kapan saja. Aku tidak datang untuk minta maaf, kata Naya akhirnya. Aku datang karena aku tidak tahu harus menyalahkan siapa lagi. Reva menatap tangannya sendiri. Ada empati yang muncul, tapi ia menolak membiarkannya berubah menjadi pengampunan yang tidak diminta. Aku mengerti kamu marah, katanya. Tapi kemarahanmu tidak memberimu hak untuk melampaui batas hidupku. Naya menelan ludah. Jadi kamu mau cuci tangan? Aku mau bertanggung jawab atas bagianku, jawab Reva. Aku memilih berhenti. Itu saja. Sunyi menyelimuti ruangan. Naya menunduk, bahunya sedikit turun. Aku kira kalau kamu hancur, aku akan merasa lebih baik, katanya lirih. Tapi ternyata tidak. Reva merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan simpati berlebihan, melainkan kejelasan. Karena kehancuran tidak menyembuhkan, katanya. Ia hanya berpindah. Naya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, kemarahan Naya terlihat kelelahan. Lalu aku harus bagaimana? Pertanyaan itu menggantung. Reva tahu jawabannya bukan miliknya untuk diberikan. Itu keputusanmu, katanya perlahan. Seperti aku mengambil keputusanku. Naya berdiri. Kali ini tanpa ledakan. Kamu benar-benar tidak akan kembali? Tanyanya, seolah masih mencari celah. Reva menggeleng. Tidak. Naya menarik napas panjang, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Aku benci kamu sekarang, katanya jujur. Reva mengangguk. Aku bisa menerimanya. Pintu tertutup. Tidak ada air mata. Tidak ada kelegaan besar. Hanya kesadaran pahit bahwa setiap orang kini berdiri di puing-puing pilihannya sendiri. Reva bersandar di pintu, menghembuskan napas perlahan. Ia merasa lebih ringan sekaligus lebih sendirian. Menetapkan batas ternyata bukan akhir konflik, melainkan awal dari fase baru. Fase di mana ia harus hidup dengan konsekuensi tanpa pelindung kompromi lama. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Rina. Kamu baik-baik saja? Reva mengetik lama sebelum menjawab. Belum. Tapi aku jujur. Ia meletakkan ponsel, menatap rumah yang kini terasa berbeda. Bukan lagi tempat menunggu siapapun, melainkan ruang untuk belajar berdiri sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu tekanan belum berhenti. Lingkaran sosial, keluarga Dimas, dan bayangan rasa bersalah masih akan datang bergantian. Reva berjalan ke jendela, memandang keluar. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan satu langkah kecil yang berisiko, menjauh sementara dari semua orang yang mengikat masa lalunya. Keputusan itu belum matang, tapi benihnya sudah ada. Dan ia tahu, menanamnya akan mengubah segalanya. Pagi itu rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi yang menunggu, bukan sunyi yang menahan napas. Sunyi yang ada kini seperti ruang kosong setelah hujan. Dingin, bersih, dan jujur. Dimas datang hanya untuk mengambil kunci terakhir. Tidak ada ketukan keras. Tidak ada nada memohon. Ia berdiri di ambang pintu dengan ransel sederhana dan wajah yang tampak lelah. Bukan kalah, lebih tepatnya, selesai. Reva menyadari perubahan itu bahkan sebelum mereka saling menyapa. Dimas tidak lagi membawa pembelaan. Tidak pula senjata kata-kata yang dulu sering ia gunakan untuk membelokkan kenyataan. Aku cuma ambil ini, kata Dimas, suaranya datar. Reva mengangguk dan menyingkir sedikit memberi jalan. Mereka tidak bersentuhan. Tidak juga saling menghindar. Ada jarak yang kini terasa tepat, bukan dinding,
melainkan batas yang diakui dua arah. Dimas membuka laci kecil di dekat pintu, mengambil kunci cadangan, lalu berhenti sejenak. Matanya menyapu ruang tamu. Sofa yang sudah berganti posisi, tanaman yang lebih terawat, tumpukan buku yang rapi. Rumah itu tidak lagi memanggilnya. Aku minta maaf, katanya singkat. Bukan permohonan, bukan tuntutan agar dimaafkan. Hanya pernyataan. Reva menatapnya. Di dadanya, rasa nyeri muncul. Bukan karena kata itu datang terlambat, melainkan karena ia tahu kata itu tidak mengubah apapun. Aku menerimanya, jawab Reva. Ia tidak berkata aku memaafkanmu, karena ia belajar perbedaan keduanya. Dimas mengangguk. Aku akan pergi. Baik, kata Reva. Tidak ada adegan perpisahan yang layak dikenang. Dimas melangkah keluar, menutup pintu tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya, Reva tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dilepaskan, dan juga melepaskan. Ketika langkah Dimas menghilang, Reva berdiri lama di ruang tamu, merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Duka itu datang, tak bisa dihindari. Duka atas mimpi yang pernah ia rawat, atas waktu yang ia pertahankan terlalu lama, atas dirinya yang dulu percaya mengalah adalah bentuk cinta. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa. Tangannya gemetar sebentar, lalu tenang. Ia menangis tanpa suara, air mata yang jatuh bukan untuk memanggil siapapun kembali, melainkan untuk mengubur sesuatu yang sudah selesai. Di sela isak yang tertahan, ada rasa lega yang membuat napasnya panjang dan dalam. Siang beranjak, dan Reva bergerak. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, mengangkat karpet, menyapu sudut-sudut yang jarang tersentuh, menata ulang rak buku, memisahkan yang ingin disimpan dan yang ingin ia lepaskan. Setiap benda menjadi keputusan kecil. Ini milikku. Ini bukan lagi. Di kamar, ia menemukan kotak berisi foto-foto lama. Ia duduk di ranjang, membuka satu persatu. Senyum-senyum yang pernah tulus, perjalanan yang pernah hangat. Tidak semuanya palsu. Dan menerima itu, bahwa sesuatu bisa nyata namun tetap berakhir, memberinya ketenangan baru. Ia menyimpan beberapa foto, mengembalikan sisanya ke kotak dan menaruhnya di lemari, bukan untuk dilupakan, melainkan untuk tidak lagi memimpin. Ponselnya berbunyi. Rina menelepon. Sudah? Tanya Rina, suaranya lembut. Sudah, jawab Reva. Dia pergi. Ada jeda singkat di ujung sana. Kamu bagaimana? Reva memejamkan mata sejenak, mengecek dirinya sendiri. Sedih, katanya jujur. Dan ringan. Itu kombinasi yang sehat, kata Rina. Reva tersenyum tipis. Aku baru belajar. Mereka berbincang singkat. Tidak ada rencana besar. Tidak ada analisis panjang. Hanya keberadaan yang cukup. Setelah menutup telepon, Reva kembali menata. Ia memindahkan meja kecil ke dekat jendela, meletakkan buku catatan kosong di atasnya. Meja itu terasa seperti janji. Bukan janji kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Sore hari, Bu Sari datang. Kali ini tanpa nada menekan. Wajahnya canggung, matanya menyimpan rasa bersalah yang belum selesai. Dimas bilang dia pergi, ucapnya pelan. Iya, Bu. Bu Sari duduk, tangannya saling meremas. Saya banyak salah dengar, katanya. Saya terlalu cepat menilai. Reva mengangguk, menerima pengakuan itu tanpa menuntut penebusan. Terima kasih sudah bilang begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, Bu Sari menggantung kalimatnya. Aku baik-baik saja, potong Reva dengan sopan. Aku sedang belajar berdiri. Bu Sari tersenyum kecil, pahit namun menghormati. Ia pamit tak lama kemudian. Reva menutup pintu dengan perasaan utuh, tidak perlu memuaskan ekspektasi siapapun hari ini. Malam turun perlahan. Reva memasak untuk dirinya sendiri. Makan di meja makan yang kini terasa lapang. Ia menyalakan lampu kecil, membuka buku catatan, dan menulis satu kalimat di halaman pertama. Aku memilih diriku, meski takut. Ia berhenti, menatap kalimat itu. Takut masih ada, takut akan sepi, akan salah langkah, akan mengulang. Namun ketakutan itu tidak lagi memegang kendali. Ia adalah penumpang,
bukan pengemudi. Di luar, kota berdenyut seperti biasa. Hidup terus berjalan tanpa menunggu kisahnya selesai. Dan justru karena itu, Reva merasa bebas. Tidak ada pemenang dan pecundang di akhir ini. Yang ada hanya orang-orang yang menerima konsekuensi pilihannya masing-masing. Sebelum tidur, Reva memindahkan satu barang terakhir. Cincin yang selama ini ia simpan di laci terdalam. Ia meletakkannya di kotak kecil, menutupnya, lalu memasukkannya ke tas. Bukan untuk dibuang malam itu. Ia memutuskan besok akan menjualnya, dan uangnya akan ia gunakan untuk mendaftar kelas yang selama ini ia tunda, kelas yang membuatnya takut karena berarti melangkah sendiri. Keputusan kecil, berisiko, dan nyata. Reva mematikan lampu. Dalam gelap, ia merasakan duka yang masih ada, dan itu tidak apa-apa. Bersamaan dengan itu, ada ruang luas yang terbuka di dadanya. Ruang untuk hidup yang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang bertahan paling lama, melainkan oleh siapa yang berani memilih dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu miliknya sepenuhnya. Cerita Reva bukan tentang pengkhianatan semata, tapi tentang pelan-pelan mengenali diri sendiri. Kadang kita bertahan bukan karena cinta, melainkan karena takut kehilangan. Kadang kita mengalah bukan karena dewasa, tapi karena lupa bahwa diri sendiri juga layak dibela. Jika suatu hubungan membuatmu terus mengecil, menjelaskan hal yang seharusnya tak perlu, atau menukar harga diri dengan ketenangan semu, berhentilah sejenak. Dengarkan tubuh dan batinmu. Cinta yang sehat tidak memintamu hilang agar orang lain nyaman. Memilih diri sendiri memang menyakitkan, tapi menunda pilihan itu seringkali lebih melukai. Tidak semua akhir adalah kegagalan. Ada akhir yang menjadi pintu. Terima kasih telah berjalan bersama Reva hingga akhir cerita. Semoga kisah ini menemani, menguatkan, atau setidaknya membuatmu merasa tidak sendirian. Jaga hatimu. Jujurlah pada dirimu sendiri. Dan ingat, kamu berhak atas hidup yang tidak perlu kamu pertahankan sendirian. Salam hangat. Sampai bertemu di cerita berikutnya.